Sejarah bimbingan dan konseling di dunia. 1. Awal mula abad 20 bimbingan dan konseling mulai berkembang di awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Frank Parsons dianggap sebagai pelopor bimbingan karir. Pada tahun 1908, ia mendirikan Boston Vocational Bureau yang bertujuan membantu individu memilih karir yang sesuai. 2. Perkembangan teori 1930-an sampai 1950-an, teori-teori psikologi seperti psikoanalisis Sigmund Freud dan behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi praktik bimbingan. Pada tahun 1940-an, muncul konsep konseling pribadi yang lebih berfokus pada perkembangan individu. 3. Pendidikan dan legalisasi 1960-an sampai 1980-an, munculnya program-program pendidikan formal untuk pelatihan konselor. Pengakuan resmi terhadap profesi konseling dengan pembentukan organisasi seperti American Counseling Association (ACA) pada tahun 1952. 4. Era modern 1990-an sampai sekarang fokus pada pendekatan holistik dan integratif dengan perhatian pada kesehatan mental, pendidikan, dan pengembangan karir. Integrasi teknologi dalam bimbingan termasuk konseling daring. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. 1. Masa kolonial. Pada masa penjajahan, pendidikan di Indonesia lebih fokus pada penguasaan bahasa dan pengetahuan umum tanpa perhatian khusus terhadap bimbingan dan konseling. 2. Era kemerdekaan 1945 sampai 1960-an. Setelah kemerdekaan, pendidikan mulai berkembang, tetapi bimbingan dan konseling belum menjadi fokus utama. Pada tahun 1950, konsep bimbingan mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk membantu siswa dalam pendidikan. 3. Pengembangan resmi 1970-an sampai 1980-an. Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yang menekankan pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Pendidikan konselor mulai formal melalui program studi di perguruan tinggi. 4. Peningkatan dan modernisasi 1990-an sampai sekarang, perkembangan kurikulum yang lebih sistematis untuk bimbingan dan konseling. Penekanan pada bimbingan berbasis kompetensi dan integrasi dengan perkembangan teknologi. Peningkatan kesadaran akan kesehatan mental di kalangan masyarakat. Kesimpulan sejarah bimbingan dan konseling baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dari konsep awal yang fokus pada karir hingga pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Peran bimbingan dan konseling terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.